Halo, di sini ada HP Vivo Y91C ya. Jadi di sini kita akan melakukan flashing di HP Vivo Y91C ini. Jadi flashing itu sendiri bisa memperbaiki semua kerusakan sistem, macam-macam kerusakan sistem yang penting. Bootloop, mentok logo, mentok recovery, gagal update, apa segala macam. Harusnya dia normal kembali setelah kita lakukan flashing ya. Bahkan mati total pun bisa sembuh kalau kita lakukan flashing selama rusaknya itu rusak sistem. Jadi buat kalian yang HP-nya bermasalah di sistem ya, kalian bisa lakukan cara ini. Atau yang mau downgrade, bisa juga. HP hidup tapi mau di downgrade, bisa juga ya. Tapi pastikan tipe HP kalian ini Vivo Y91C, soalnya banyak yang mirip-mirip kayak begini ya, ada Y1S apa segala macam ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi di sini kita akan melakukan flashing di HP Vivo Y91C atau Vivo 1820 atau PD1818HF ya. Oke, jadi di sini nantinya akan kita bongkar ini. Ini kita bongkar, kita buka backdoornya karena nantinya kita akan melakukan test point. Karena untuk sekarang itu udah nggak bisa melakukan flash di HP Vivo Y91C tanpa test point. Jadi kalau mau nge-flash terus pakai apa, tekan tahan tombol volume atas, volume bawah, terus dihubungkan HP-nya ke laptop itu udah nggak mempan untuk Y91C sekarang ya, firmware baru. New security lah anu gampangannya ya, begitu udah nggak bisa. Oke, kita tinggalkan dulu sejenak HP-nya. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan laptop. Di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Silahkan kalian download bahan-bahannya ya. Link download ada di deskripsi. Tapi sebelum di-download, antivirus di laptop dimatikan ya. Kalau ada antivirus tambahan ya dimatikan, atau Windows Defender atau antivirus bawaan Windows ya, dimatikan. Di sini sudah saya matikan. Terus kalau antivirus sudah mati, baru di-download. Download ini semua, link download ada di deskripsi. Setelah di-download, ini MTK driver, ini driver MediaTek, kalian ekstrak begini terus install. Saya nggak ekstrak, saya nggak install karena saya sudah melakukan sebelumnya ya. Oke, kalau sudah, sekarang ini firmware-nya kita ekstrak begini. Oke, udah selesai ya, udah selesai. Terus sekarang ini unlock tool. Ini tool berbayar. Ini lumayan mahal kalau kita beli ya. Jadi di sini saya sewa. Kalian bisa sewa juga. Kalau kalian udah punya ya enak. Kalau belum punya kalian bisa sewa. Sewa di Shopee itu murah. 8.000, 9.000, 10.000, 11, 12.000 begitu ya. Per ada 3 jam, 6 jam, 12 jam, 24 jam gitu ya. Kalau sudah, ini kita buka. Di sini saya juga nyewa ini. Ada notif pilih yes. Ini memang lama, bukanya lama ya, berat dia. Ini nggak usah diapa-apain, kita tunggu aja sampai toolnya terbuka. Oke, kita tunggu. Kalau sudah, kita login ya. Kalau kalian nyewa nanti masukin aja username sama sandinya sesuai sama yang dikirim tukang sewanya ya. Di sini kita login. Memang lama prosesnya, berat ya ini. Oke, udah terbuka ya. Kalau udah terbuka, jadi di sini kita pilih ini tab MediaTek. Terus di sini kita pilih ini ya. Ini scatter dump file, ini kita pilih di sini. Terus kita cari firmware-nya tadi, kita taruh di mana.
saya taruh di sini ya, masuk terus sampai nemu ini file scatter begini. Ini kita pilih, terus kita pilih open. Oke, udah terbaca di sini. Kalau dia nggak muncul flashnya ini berarti dia spesial, jadi kita pilih yang generic ini ya, yang generic sampai ada flashnya itu. Oke, kalau sudah, sekarang kita pilih boot device. Boot device ini kita pilih. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan HP dulu. Jadi di sini posisi HP kita bongkar ya, HP kita bongkar karena kita akan melakukan test point. Karena untuk Vivo Y91C ini sekarang udah nggak bisa melakukan flash tanpa test point. Pakai tombol volume atas, volume bawah ditekan terus dicolok, itu udah nggak mau dia. Jadi tetap harus test point. Jadi kita bongkar. Untuk titik test pointnya nanti saya sertakan ya, saya kasih tahu ya. Tapi ada kaleng yang mesti dibuka. Nah ini begini caranya supaya gampang. Jadi di sini nggak kita solder karena memang kecil sekali. Jadi kalau mata-mata kayak mata saya ini udah berat untuk nyolder jumperan. Jadi di sini saya pakai begini aja ya untuk test pointnya. Jadi di sini saya butuh bantuan teman satu lagi, teman untuk nyolok kabel datanya. Nah di sini titik test pointnya. Nah itu kaleng itu jadi mesti dibuka, kaleng mesti dibuka pakai tang atau pakai apa, pakai blower juga bisa. Cuma di sini kami pakai tang ya, pakai tang potong itu. Oke, ini titik test pointnya. Jadi ujung jarum ini saya tempelkan di body, di ground ya, di body, di ground. Terus jarumnya saya tempelin di titik test point itu. Jadi kita paskan, cari posisi yang enak lah pokoknya ya. Jadi di sini nggak kita solder, tapi butuh temen untuk nyolokin kabel USB-nya, kabel datanya ke laptop. Oke, sekarang kita lakukan test point. Kita hubungkan begini titik test point-nya. Terus sekarang kita hubungkan HP-nya ke laptop pakai kabel data yang bagus. Oke, dia terbaca. Kalau dia nggak terbaca, bisa diulang-ulang ya. Pokoknya nggak masalah. Kalau terbaca, boleh kita taruh HP-nya. Nah, di sini kalau udah selesai boot device ya. Kalau udah 100% begini semua, berarti udah selesai. Terus preloader centangnya kita buang. Baru kita pilih flash. Jadi fungsi buang preloader ini, centangnya dibuang ini, jaga-jaga jangan sampai HP-nya matot. Kalau yang tadinya masih hidup, entah itu mau downgrade atau mau apa, atau mentok logo apa segala macam, itu preloadernya centangnya dihilangin aja dulu ya. Kecuali yang udah mati total, tapi masih bisa terbaca di laptop, nggak apa-apa, preloadernya dibiarkan tercentang. Tapi kalau yang masih hidup, untuk jaga-jaga biar nggak mati total, kita hilangkan centangnya. Nah nanti kalau udah selesai proses flashnya, udah selesai dan masih belum sembuh penyakitnya ya, kalau HP berpenyakit ya. Nah baru bisa kita ulangi flash lagi dengan mencentang semuanya, termasuk preloader begitu ya. Oke, proses flashing ini lama sekali, jadi mesti sabar. Jadi supaya videonya nggak terlalu panjang, di sini video kami percepat. Oke, kalau proses flashingnya udah berhenti, udah muncul menitnya ya, waktunya udah muncul, terus sudah 100% di sini berarti udah selesai, proses flashing udah selesai dan udah berhasil. Jadi di sini bisa kita tutup aja yang di laptop ya. Oke, sekarang kita menuju ke HP-nya ya. Jadi HP ini nggak hidup sendiri, jadi harus dihidupin manual. Jadi sekarang kita lepas dulu baterainya, kita betulin posisinya semua ya.
lepas baterai yang posisinya untuk test point tadi, terus kita pasang kembali. Terus kita hidupkan manual HP-nya ini. Oke, alhamdulillah HP hidup ya. HP hidup. Jadi kita tunggu ini prosesnya lumayan lama. Ini saya betulin dulu kameranya ya. Jadi di sini jangan kaget kalau HP-nya muncul logo Vivo hidup, nanti mati lagi, hidup lagi, begitu ya, jangan kaget. Nggak usah khawatir, kita tunggu aja sampai selesai lah pokoknya prosesnya. Ini agak lama tapi nanti mati begitu ya, logo Vivo-nya mati, terus nanti hidup lagi. Pokoknya nggak usah khawatir, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini video kami percepat sedikit lah, supaya nggak terlalu panjang. Oke ya, HP udah berhasil masuk ke tampilan awal. Jadi proses flashing kita kali ini berhasil, selamat ya. Berhasil dengan selamat. Ini tinggal kita setup aja supaya HP-nya cepat masuk sampai ke menu. Kalau HP kalian ternyata ada akun Google-nya ya, maksudnya nyangkut akun Google, ya dilewatin aja lah, gampang aja kan. Tahu aja kan cara ngelewatin lupa akun Google di HP 91C. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa cek di deskripsi, di situ nantinya kami sertakan cara lupa akun Google di HP Vivo Y91C. Tapi intinya HP udah berhasil masuk ke tampilan awal dan ini berhasil masuk sampai ke menu. Jadi di sini nggak ada masalah, proses flashing berhasil. Jadi kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih.